Ada satu ayat Al-Quran yang perlu kita renungi pada kesempatan kali ini, yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keadaan manusia ketika mereka berada di janin ibu-ibu mereka, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tentang semua keadaan dari janin tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat An-Najm pada ayat yang ke-32, Allah berfirman, "Huwallazi huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui tentang keadaan kalian ketika Dia menjadikan kalian dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dan juga kalian ketika menjadi janin di dalam perut ibu kalian. Allah tahu semua keadaan kalian. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian menganggap suci diri kalian, dan Dia mengetahui siapakah orang-orang yang paling bertakwa. Ketika janin berusia 120 hari di rahim ibunya, sekitar 4 bulan dia di dalam rahim ibunya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk menuliskan 4 hal. Menuliskan ajalnya, rizkinya, amalannya, celaka atau bahagianya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'ina yauman." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan penciptaan salah seorang di antara kalian di dalam ibunya 40 hari. Dia masih berupa nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal darah 40 hari pula. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari pula. Tsumma yab'atsullahu ilaihil malak. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, fayu'maru bi arba'i kalimatin, untuk menuliskan 4 hal kepada janin tersebut. Fayaqulu, Allah berfirman, uktub amalahu wa ajalahu wa rizqahu wa saqiyun au sa'idun. Tuliskanlah amalan dari orang ini, dari janin ini, kemudian ajalnya, kapan dia akan meninggal dunia, seluruh rizki-rizkinya, saqiyun au sa'idun, apakah dia nanti menjadi orang yang celaka dengan dimasukkan ke dalam surga, dengan dimasukkan ke dalam neraka, ataukah dia termasuk orang yang berbahagia dengan dimasukkan ke dalam surga. Apabila ada seorang wanita yang dia keguguran janinnya dan telah berusia 120 hari, telah berusia 4 bulan, maka janin tersebut dimandikan dan disalatkan. Namun jika kegugurannya kurang dari 120 hari, kurang dari 4 bulan, maka tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Bahkan janin yang sudah berusia 120 hari itu dianggap sebagai satu jiwa, bahkan dia disyariatkan untuk diberi nama. Karena dia nanti pada hari kiamat akan dipanggil dengan namanya. Janin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ia belum pernah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan makanan melalui ibunya, melalui plasenta dari ibunya. Bahkan ketika nanti dia lahir, dia akan mendapatkan ASI dari ibunya. Semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belum melakukan satu kali sujud pun, akan tapi Allah sudah merahmatinya dengan dijaga dia dalam rahim ibunya yang sangat kokoh, kemudian dimudahkan untuk keluar, dan selama sekitar 2 tahunan dia mendapatkan ASI dari ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un indahu ala al-arsy inna rahmati taghlibu ghadabi."
Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, maka Dia menulis dalam kitabnya. Dia menetapkan untuk dirinya serta diletakkan tulisan tersebut di sisinya di atas arasy. Allah menyebutkan inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Kalau seandainya bukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya janin itu tidak akan bisa hidup di muka bumi ini. Ali bin Abi Thalib, seorang khulafaur rasyidin yang wafat di Kufah tahun 40 Hijriyah. Beliau menyebutkan bahwa masa minimal kehamilan adalah 6 bulan, yaitu 30 bulan dikurangi 24 bulan. Ini masa wanita melahirkan paling cepat 6 bulan. Sehingga jika ada seorang yang menikahi seorang wanita, seorang laki-laki yang menikahi wanita, kemudian wanita tersebut melahirkan anaknya kurang dari 6 bulan, maka konsekuensinya anak tersebut tidak boleh dinisbahkan kepada laki-laki itu karena dia bukan benih yang sah dari laki-laki atau suami tersebut. Disunahkan untuk mengeluarkan zakatul fitri untuk janin yang masih di dalam kandungan ibunya. Dan janin yang masih dalam kandungan akan menjadi ahli waris jika terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, diketahui secara jelas janin tersebut telah berada dalam kandungan ibunya di dalam pernikahan yang sah ketika jenazah meninggal dunia. Jadi misalnya ada seorang suami yang meninggal dunia, istrinya sedang hamil dan sudah diketahui ada janin, maka anak ini berpeluang mendapatkan warisan meskipun masih berupa mani. Janin tersebut bisa lahir dalam kondisi hidup dan itu bisa diketahui dengan tangisan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la yarisus sabi hatta yastahilla sarikhan. Bayi tidak mewarisi sampai terlahir dalam kondisi menangis. Ketika sudah jelas ada janin dalam perut ibu, maka seandainya dia berpeluang mendapatkan warisan dari bapaknya atau dari yang lainnya, maka pembagian waris ditunda sampai jelas-jelas janin itu terlahir ke dunia atau tidak ya. Sehingga inilah menunjukkan bahwa kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Janin sejak berada dalam rahim ibunya sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan pembagian warisan bisa tertunda gara-gara adanya janin di rahim perut ibu. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sedemikian rupa dan salah satu yang berjasa untuk menjaga janin tersebut adalah ibu yang mengandungnya. Maka seorang anak hendaknya senantiasa berbakti untuk kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya.